Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada perkuliahan pertama ini Pak Tris akan memberikan mata kuliah manajemen strategik sekali. Berikutnya adalah manajemen strategik atau strategi manajemen merupakan proses penting dalam organisasi modern untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam era globalisasi dan persaingan ketat, perusahaan dituntut untuk memiliki arah dan strategi yang jelas untuk mampu bertahan. Dalam pembelajaran kita, rumusannya adalah apa pengertian manajemen strategik, apa saja tahapan dan prosesnya, dan mengapa strategi perlu dan penting dalam organisasi atau perusahaan maupun lembaga. Lanjut berikutnya. Yang pertama ini, setidaknya kita akan mengetahui tujuan ini apa. Yang pertama adalah pengertian manajemen, tahap manajemen, kemudian pentingnya manajemen strategi dalam pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan dalam jangka panjang itu harus benar-benar tepat dan sesuai dengan produk yang ada. Lanjut berikutnya. Nah, akan kita ketahui ini daripada pengertian manajemen strategik adalah seni dan ilmu penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan lintas fungsi dan memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Kenapa ini disebut seni? Ada yang tahu? Kenapa bisa disebut seni? Disebut seni adalah strategi atau cara yang digunakan itu bervariasi, sangat banyak sekali, sehingga perumusan dalam pelaksanaannya ini dan dilengkapi dengan evaluasi itu tujuannya untuk apa? Setelah disusun, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi, itu agar apa? Mencapai tujuan yang diinginkan. Karakteristik dalam manajemen strategi, kita dalam mempelajari sesuatu, kita harus tahu karakteristiknya. Karakteristik dalam manajemen strategik ini yang pertama adalah jangka panjang. Jadi manajemen strategik tersebut bisa diaplikasikan, dilaksanakan dalam mode panjang. Kalau menguasai pasar, pangsa pasarnya harus dikuasai dengan dalam jangka panjang. Kalau suksesnya juga bertahan lama. Yang kedua adalah mendekatkan pada pencapaian keunggulan kompetitif. Jadi strategi yang kita ciptakan itu harus menciptakan keunggulan yang kompetitif. Keunggulan yang apa? Mampu bersaing dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga, melibatkan seluruh bagian organisasi. Kalau tidak melibatkan, kalau tidak kerjasama, itu namanya bukan manajemen strategi. Berikutnya, responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. Selalu ada perubahan dan kalian harus menjadi bagian dari perubahan itu. Bukan perubahan, tapi agent of change, yaitu penentu daripada arah perubahan. Berikutnya adalah proses dalam manajemen strategik. Proses dalam manajemen strategik itu ada 3. Yang pertama adalah strategi formulation, merumuskan strategi. Ini ada analisis eksternal maupun internal, ada penetapan visi misi, pemilihan strategi yang sesuai. Yang kedua adalah pelaksanaan strategi atau strategi implementation. Jadi setelah dirumuskan, ya jangan diam saja, action. Dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan strategi. Di sana ada penyusunan kebijakan dan program, organisasi yang sumber daya, dan pelaksanaan rencana strategik. Yang terakhir adalah apa? Di sini ada evaluasi strategi atau strategi evaluation. Di sana adalah pengukuran kinerja dan revisi strategi diperlukan. Nah, tingkatan strategi ada 3, sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah corporate, yang kedua bisnis, yang ketiga fungsional. Lanjut. Berikutnya adalah
Setelah kita mengetahui secara teoritis, setelah kita mengetahui secara teoritis, setelah landasan dasarnya, kita tuh membahas kenapa kita memahami adanya manajemen strategik. Yang pertama adalah membantu organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dengan strategi ini akan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang se ekstrim manapun. Meningkatkan koordinasi dan efisiensi. Kenapa? Kalau modalnya terlalu tinggi, pengeluarannya terlalu banyak, dan kita tidak tahu itu nanti berhasil atau tidak, karena itu tidak dirumuskan sebelumnya, nah itu namanya tidak efektif, tidak efisien, pemborosan. Sehingga apa? Terjadi pembegakan modal yang seharusnya tidak diperlukan. Yang ketiga adalah meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Data harus pegang, tidak boleh asal-asalan. Wah, pembeli sepi, kamu harus pegang data. Dalam satu hari ada berapa pembeli? Ada berapa pembeli yang tidak jadi membeli? Kadang-kadang datang namun tidak jadi membeli. Lah, itu faktornya apa? Karena barang yang mau dibeli ada atau tidak, atau barang yang dibeli itu tidak diinginkan atau tidak. Ada dua faktor itu. Atau barang yang dibeli itu murah atau terjangkau atau tidak oleh kantongnya para calon pembeli. Nih, lanjut. Berikutnya. Ini pembelajaran mata kuliah manajemen strategik ini sudah Pak Kris integrasikan dengan MBKM, dengan pedoman KPT tahun 2024, termasuk salah satunya dengan penelitian. Di sini kalian bisa melihat, silahkan searching di HP-nya masing-masing di jurnal Mafazi, silahkan buka jurnal Mafazi, kemudian ketik ini. Penerapan manajemen strategik dalam peningkatan mutu perkumpulan Nahdlatul Ulama, studi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Karangrejo Tulungagung. Kemudian yang kedua, strateginya adalah memberikan pemahaman keilmuan ahli sunnah wal jamaah dalam bentuk kajian kitab yang kami pengurus RMI NU Kabupaten Tulungagung ciptakan sendiri. Yaitu kitabnya namanya Risalah An-Nahdliyah. Benar, manajemen strategik adalah proses penting yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga pendidikan dalam merumuskan tujuan yang ingin diinginkan, kemudian mampu melaksanakannya dengan baik dan mampu mengevaluasinya dengan baik dan benar. Baik, selesai. Lebih dan kurangnya Pak Tris mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada baiknya kita pakai bersama, ada tidak baiknya buat pengalaman, ya, agar tidak menjadi kesia-siaan di hari berikutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.